Hari ini kita akan memikirkan sebuah judul, ketika suara jangkrik mengganggu. Ketika suara jangkrik mengganggu. Mari kita baca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 50, kita baca 15 sampai 21. Kita baca bersuara menikmati firman Tuhan ayat per ayat. 1, 2, 3. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hambamu, Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudara yang datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Siapa yang di Indonesia pernah main jangkrik? Sudah tahu jangkrik gak? Ya, kalau di Indonesia itu jangkrik dijual. Lalu kita beli jangkrik itu bisa laga dengan teman. Ya, melihat jangkrik itu bertanding rasanya senang. Ya. Bahkan ada yang khusus memelihara jangkrik-jangkrik yang dijadikan jagoannya. Itu Indonesia. Tapi kalau di sini saudara, katakanlah di rumahmu atau di kantormu ada seekor jangkrik saja yang berbunyi terus, kira-kira bagaimana? Saudara menikmati atau merasa terganggu? Saya baca kisah seorang pendeta. Dia masuk ke kantornya dan dia mulai mendengar suara jangkrik kecil. Wah, dia kesel bukan main. Ya, dia cari-cari gak ketemu karena jangkrik itu bersembunyi. Mengganggu dia bilang. Mengganggu pendengarannya, mengganggu konsentrasinya ketika dia mau mempersiapkan naskah khotbah dia. Dicari-cari gak ketemu. Dia mengatakan sungguh-sungguh menyebalkan. Dan saudara, suara jangkrik secara alamiah, natural itu tentu amat mengganggu. Tapi suara jangkrik secara simbolik itu juga adalah sebuah suara yang mengganggu dalam jiwa kita, jiwa manusia. Suara yang tersembunyi di dalam sanubari kita, pikiran kita, hati kita, dan seringkali suara ini memberi iritasi, gangguan. Ya. Yang membuat kita tidak fokus kepada bekerja, tidak fokus kepada sekolah, tidak fokus kepada apa yang mau kita lakukan. Suara itu bisa mengacaukan, menghancurkan, membuat kita stres, depresi, dan putus asa. Nah, suara jangkrik yang simbolik itu yang saya sebut dengan kemarahan,
anger di dalam pikiran manusia. Kemarahan yang mengakibatkannya macam-macam. Kebencian, itu bercampur aduk dengan kepahitan, keinginan untuk membalas. Ya. Dan suara ini terus ada dalam jiwa dan pikiran kita. Ibarat suara jangkrik, kemarahan itu sangat-sangat mengganggu. Ibarat suara jangkrik, kemarahan itu sulit didiamkan. Ibarat suara jangkrik, kemarahan itu tersembunyi di dalam hati pikiran kita. Seringkali membuat suara keributan, suara bising. Ya. Suara yang mengacaukan, membuat hidup ini tidak menyenangkan. Dan rasanya pengen putus harapan. Ketika kita diperlakukan tidak adil, ketika kita diperlakukan tidak benar, ketika kita dibully, ketika kita melihat sesuatu yang tidak bisa cocok dengan hati sanubari kita, bisa muncul suara jangkrik simbolik ini. Dan manusia yang berdosa itu ingin melakukan sesuatu, ya, yaitu membalas, get even, satu lawan satu. Ya, kalau diperlakukan tidak adil, kita ingin berbuat yang tidak adil. Diperlakukan tidak benar, kita ingin berbuat yang tidak benar. Ini yang disebut dengan hukum rimba. Dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, di dalam hati manusia ada sebuah hukum rimba, ya, yang ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi saudaraku, sebagai orang Kristen, sebagai seorang yang sudah ditebus oleh Kristus, sebagai seorang yang sudah diampuni oleh Kristus dan diselamatkan, orang Kristen tidak boleh hidup dengan hukum rimba. Sebab orang Kristen hidup dari hukum kerajaan sorga. Hukum kerajaan sorga mengajarkan kita untuk bisa mengampuni, memaafkan, dan mengalahkan suara kemarahan itu. Suara kepahitan itu, suara dendam itu, dan suara kebencian itu harus bisa kita taklukkan di dalam kuasa dan kasih Tuhan. Amin. Setuju bahwa orang Kristen harus hidup dari hukum kerajaan sorga. Mungkin sebagian saudara mengatakan, saya kurang setuju Pak, kan kita masih manusia yang terbatas, berdarah daging. Bapak sih omongnya gampang, khotbahnya mudah. Bapak belum alami seperti saya. Coba kalau Bapak alami saya. Coba kalau Bapak udah tinggal serumah dengan istri saya, baru tahu Bapak. Kalau Bapak udah tinggal serumah dengan suami saya, baru tahu bagaimana saya dibully. Coba kalau Bapak itu punya anak kayak saya, mana bisa tahan? Ya. Misalnya anak kurang ajar, cucu kurang ajar. Coba kalau Bapak itu pernah mengalami masa lampau seperti saya. Oh, ex suami saya itu seringkali ya, bukan saja memaki, ngomong jorok, memukul. Oh, ex istri saya bukan saja itu cerewet, bawel, tapi juga gak karuan, kacau balau hidupnya. Taunya minta duit. Bapak tidak tahu bos saya, kita diperlakukan seperti binatang, marah-marah. Saudara, kamu 100% betul. 100% betul, saya tidak tahu tentang hidupmu. Saya tidak tahu tentang pengalaman masa lalumu. 100% betul. Saya tidak mengerti. Tapi satu hal saya tahu, apabila suara kemarahan, kebencian, dan dendam itu tidak diselesaikan, maka hidupmu akan tambah kacau, tambah rusak, tambah hancur. Sebab kemarahan itu seperti sebuah penyakit yang warnanya hitam. Hitam. Seperti racun yang bisa mempengaruhi fisik, mental, finansial, relasional, spiritual, dan semua aspek-aspek yang lain. Kalau saudara tidak selesaikan, maka
hidup akan makin tidak benar, tidak baik, dan gagal. Oh sulit Pak, sulit. Saya setuju kalau sulit. Oh mustahil Pak, mustahil. Saya tidak setuju kalau mustahil. Sebab di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Saya ingin saudara membayangkan, ya, ayahmu itu punya keluarga yang besar, KB, bukan keluarga berencana, tapi KB, ya. Sebab anak ayahmu itu lebih selusin. Ada nggak di sini yang saudara-saudaranya lebih selusin? Ya. Keluarga besar. Sebab ayahmu itu bukan punya satu istri, tapi 4, 5. Atau lebih, ya bisa aja. Dan ayahmu pada awalnya sebenarnya punya seorang gadis idaman, first love-nya, yaitu mamamu. Tapi waktu dia mau menikah dengan mamamu, rupanya kakekmu itu memberi ayahmu minum alkohol yang luar biasa, sampai mabok. Lalu malam pengantin itu, kakekmu yang nakal menukarkan pengantin yang asli dengan wanita lain. Akibatnya, ayahmu kawin dengan wanita jelek. Tuh, tapi ayahmu itu gak gampang putus asa, dia terus berjuang. Sebab first love never dies. Cinta pertama gak pernah mati. Dia kejar terus mamamu. Akhirnya dia berhasil kawin dengan mamamu. Tapi ternyata mamamu tidak bisa hamil. Lalu ayahmu yang iseng-iseng itu, ya, ternyata meniduri pembantu di rumah tanggamu. Di rumah. Pembantu ditiduri, lahirlah anak. Rupanya itu bukan hanya iseng-iseng. Ayahmu punya hobi. Ngunjungi kamar pembantu. Lahirlah anak-anak yang lain. Sampai suatu hari mamamu bisa hamil. Dan lahirlah kamu. Anak dari first love itu. Kamu begitu disayang, diperhatikan, ya, dicintai. Luar biasa. Ya kan? Kamu ke sekolah naik mobil, ya, bisa nyetir sendiri. Semua saudara-saudaramu naik bis kota. Kamu shopping, ya, barang-barang merek Armani, Louis Vuitton. Saudara-saudaramu merek gentong. Made in China, jual di Walmart. Berbeda. Kamu kalau liburan summer itu dikasih jalan-jalan wisata. Saudara-saudaramu kalau summer kerja, cari duit. Gak heran saudara-saudaramu iri hati. Marah. Kenapa ini gak adil nih? Ya, papa pilih kasih nih. Marah, lalu jadi pahit, jadi dendam, jadi benci, jadi ingin balas. Lalu saudara-saudaramu sepakat akan balas dendam. Suatu kali kamu dijual kepada orang asing yang datang dengan pesawat mewah. Lalu kamu diterbangkan ke negeri lain. Saudara-saudaramu bilang sama papamu, anak kesayanganmu kecelakaan, mati, tertembak. Kejam apa yang dilakukan saudara-saudaramu. Ini cerita mitos gak? Cerita hayalan gak? Enggak, ini cerita beneran. Ini kisah singkat Yusuf zaman modern. Di modern bisa terjadi gak? Bisa gak? Ada gak pria yang suka kawin-kawin sampai 4-5 istri? Ada gak? Ada gak permusuhan di dalam saudara? Ada gak? Ada. Bisa terjadi. Bukan hayalan. Ini kenyataan. Ini riwayat singkat Yusuf, saudara pasti sudah nangkep dari cerita yang kita baca. Terus terang, Yusuf yang diperlakukan seperti itu, kalau kamu Yusuf, kamu punya 1001 alasan untuk balas dendam.
punya 1001 alasan untuk marah, untuk benci, untuk menyimpan kepahitan itu. Tapi Yusuf tidak melakukannya. Dia bersandar Tuhan yang dia percaya maha adil, maha kuasa, maha kasih. Dia itu bertahan dan berjuang kerja keras. Akhirnya dia berhasil menjadi kepala agen rahasia dari raja. Yaitu apa? Di rumah Potifar. Potifar itu agen rahasia, saudara, kalau hari ini. Dan dia berhasil diberkati oleh Tuhan, disenangi, sampai seluruh milik Potifar, ya, kepala agen rahasia itu, seluruh miliknya diserahkan kepada Yusuf untuk kelola, kecuali istrinya. Tapi istrinya yang disebut Nyonya Potifar, ingin nyopot dia punya pakaian, ingin berzina dengan Yusuf. Yusuf menolak mentah-mentah. Aku tidak bisa berdosa kepada Tuhan, kata Yusuf. Dia dirayu, dipaksa, disayang, dielus, diambil bajunya. Yusuf melarikan diri. Ingat saudara-saudara, kalau kamu tidak tahan godaan perzinahan, jangan stay. Lari. Ya, gue coba berdoa dan bertahan. Habis loh. Laki-laki dilarang bikin program penginjilan kepada pelacur. Salah besar. Mau juga bawa ibu-ibu ini, kaum senior, nenek-nenek ya. Bawa bapak-bapak, wah larut saudara, hancur. Lari dia. Akhirnya Yusuf difitnah, saudaraku, itu fakta sejarah, difitnah. Dan dia harus masuk penjara. Oh, banyak kepahitan yang dia alami sama Yusuf. Tapi dia tidak putus asa, dia berjuang bersama dengan Tuhan. Luar biasa. Tuhan berikan dia karunia menafsirkan mimpi. Dan di dalam penjara dia berhasil menafsirkan mimpi. Dan akhirnya dia berhasil menafsirkan mimpi Raja Firaun di Mesir. Dia diangkat jadi Perdana Menteri, saudara. Dari orang buangan. Perdana Menteri. Seluruh rakyat Mesir harus tunduk kepada Yusuf. Hanya satu orang yang dia boleh tunduk, yaitu raja sendiri. Luar biasa posisinya. Luar biasa. Ajaib. Ajaib. Lalu kelaparan muncul di seluruh negeri sesuai dengan mimpi yang diberikan Tuhan. Saudara-saudaranya kehabisan makanan. Lalu Yakub bapaknya pesan kepada semua saudara-saudara Yusuf itu pergi ke Mesir. Beli makanan. Kalau gak bisa beli makanan, pinjem dengan apapun. Yang penting harus makan, gak boleh mati. Makanya orang Chinese kalau di mana-mana ketemu tanyanya, sudah makan belum? Makan nomor 1, 1, 2, 3. Makan, kalau gak makan mati kamu, cari makanan sampai dapat. Lalu Yusuf ketemu saudara-saudara yang datang, ingin beli makanan. Begitu lihat saudara-saudaranya, dia tahu, mengenalnya. Saudara-saudaranya tidak kenal dia. Kalau kamu pada posisi itu mau lakukan apa? Kurang ajar ini ya. 20 tahun ini gue menderita. Saya gak tahu apa di pikiran Yusuf, tapi saya coba bayangkan pada saat itu. Dia berpikir terakhir kali aku melihat saudara-saudaraku ini adalah ketika aku di dalam sebuah sumur kering. Aku dibuang di dalam sumur kering dan aku melihat ke atas langit rasanya cuma sebuah lingkaran. Dan saya melihat wajah-wajah abangku yang sadis, yang tidak punya perasaan, yang tidak adil. Dan saya berteriak minta tolong, tolong bang, angkat aku bang. Gak ada yang mau dengar, semuanya membalas dengan ketawa. Mungkin juga ada yang marah-marah sama dia.
Ada yang ngejek sama dia, ada yang ludahin. Saya gak tahu Yusuf ketika bayangkan, oh terakhir aku melihat wajah saudara-saudaraku. Mereka itu tidak punya pri kemanusiaan. Kalau kamu di posisi itu, sulit gak? Sangat-sangat sulit. Tapi bukan mustahil, bukan mustahil. Oh Yusuf kalau mau balas gampang sekali. Ya. Mungkin dalam hatinya pikir, ini gue kasih pelajaran juga ini ya. Tidur di lumpur 3 hari. Gue kasih makanan kotor. Ya. Gue penjarakan, bisa saja. Kasih di tempat yang pengap, bisa saja. Saya siksa mereka kerja keras. Biar tahu rasa. Bisa saja. Balas dendam ada di tangan kuasa Yusuf. Kuasa yang dia miliki itu berhasil, tinggal perintah saja, tinggal petik jari saja, tinggal ngomong saja. Maka dia bisa menyebarkan racun yang mematikan kepada saudara-saudaranya. Tapi, sekali lagi tapi, Yusuf tidak melakukannya. Orang yang beriman kepada Tuhan tidak hidup dengan hukum rimba, tapi hukum kerajaan sorga. Yusuf. Bagaimana dengan saudara selama ini? Adakah suara-suara kemarahan, kepahitan, kebencian, dendam, suara jangkrik mengganggu hatimu dan pikiranmu? Adakah kamu cenderung melihat orang yang kamu benci, musuh kamu itu, berdiri di hadapan pengadilan, dan seolah-olah mendengar jaksa berkata bersalah, hakim berkata dihukum, juri berkata bersalah. Kamu senang dengan kalimat itu, mendengar kalimat itu. Seolah-olah ada sebuah kepuasan yang sementara. Ada sebuah kenikmatan di dalam jiwa. Kalau kamu lihat orang yang tidak kamu suka itu diadili dan dihukum. Oh, memang kita masih hidup dalam darah daging. Tapi kita adalah manusia tebusan Kristus yang hidup dengan hukum kerajaan sorga. Apakah kamu menikmati kepuasan sebentar? Ya. Ketika orang yang saudara benci dinyatakan harus diadili dan dihukum. Okay. Dan secara tidak sadar kadang-kadang kita ingin memperpanjang penghakiman itu. Penghukuman itu. Gak sadar. Jadi kalau saudara lihat orang yang benci, marah, gak bisa padam itu. Kamu dengar dia cerita ulang-ulang, kamu tahu. Ceritanya itu terus. Ulang-ulang terus. Ya. Ini memperpanjang pengadilan namanya. Pengadilan keluhan-keluhan dalam hati. Dan biasanya dia ceritakan kepada orang-orang yang bisa mendengar ceritanya. Yang suka dengar cerita-cerita seperti itu. Ulang-ulang. Itu namanya memperpanjang pengadilan dan penghukuman. Dulu saya kenal seorang teman dari gereja lain. Dia ke gereja bukan IGNC, pernah sesekali lalu dia ke gereja yang sedikit ekstrim. Ya, karismatik ekstrim lah boleh dibilang, Pentakosta ekstrim. Dia bilang setiap pendeta Indonesia datang, aku yang menemani dia jalan-jalan. Aku yang nyetirin dia, aku yang kasih makan. Dia cukup berduit. Tapi pendeta tidak tahu diri, dia selalu cerita. Jadi ketemu saya kalau ngobrol itu, ceritanya selalu kejelekan pendeta. Ada yang gak bisa balas budi, ada yang gak tahu terima kasih, ada yang menipu, ada yang minta uang persembahan melulu, ada yang berzina, ada yang berdusta, ini itu. Saya sebagai pendeta mendengar. Jadi gak lama lagi janjian ketemu, cerita lagi. Saya dengar. Setelah ulang berapa kali sama orang yang sama.
sebagai manusia saya mulai berkata, Pak boleh nggak kalau lain kali ketemu jangan cerita ini lagi. Sudahlah belajar lupakanlah. Ampunilah, lupakan aja cerita yang lain. Dia gak suka, dia marah. Saya cuma minta satu kali, dia marah ya sudah akhirnya kita gak ketemuan lagi. Gak pernah ketemu lagi, saya gak tahu dia masih ke gereja atau tidak, tapi dia kesel banget. Dan terakhir saya dengar, dia sudah meninggal. Mudah-mudahan dia ketemu pendeta-pendeta yang dia cerita itu. Dan mereka sekarang boleh saling mengerti satu dengan lain. Saya tidak tahu dengan saudara. Mungkin saudara pernah disakiti. Mengalami kepahitan, kebencian. Rasa ingin balas. Kemarahan seperti jangkrik yang terus berbunyi terus. Dan saudara itu gak bisa menyelesaikannya. Gak bisa memadamkan suara itu, gak bisa menaklukkan kemarahan itu. Dan saudara mulai bercerita, terus bercerita. Yang ulang-ulang. Ingat, seolah-olah ada kenikmatan dan kepuasan waktu kamu bisa ceritakan itu. Tapi sebenarnya jangkrik itu masih di situ. Masih di situ. Roma 12 ayat 19. Tadi berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Bukan kamu, bukan saya. Tuhan yang punya hak itu. Amsal 20 ayat 22, janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan. Dia akan menyelamatkan engkau. Terjemahan lain berkata, nantikanlah Tuhan, dia akan membuat hidupmu berhasil. Itu yang dilakukan Yusuf. Itu yang dialami Yusuf. Itu yang dilakukan Yusuf. Dia tidak punya keinginan setitik pun untuk membalas saudaranya. Luar biasa. Sebab membalas itu adalah mengambil haknya Allah yang Maha Adil. Jika kita ingin membalas, seolah-olah kita berkata, Tuhan kamu itu kurang becus. Oh Allahku kamu itu kurang bisa mengerjakan apa yang adil. Sini aku bantu. Sini aku yang kerjakan. Kamu terlalu lembek Tuhan. Terlalu lemah Tuhan. Biar aku yang bantu kamu dengan tanganku. Dengan kepintaranku, kehebatanku. Biar aku puas Tuhan. Biar aku nikmat. Ya. Sebab aku lebih tahu hukuman seberat apa untuk musuhku. Hukuman seberat apa untuk orang yang aku benci. Oh saudaraku, Yusuf sadar itu bukan hak dia. Kesadaran akan kebenaran ini membuat Yusuf kemudian sanggup mengalahkan suara kemarahan, kebencian, dan ingin balas dendam. Daripada membalas, dia membuka hatinya. Dia membuka rahasianya kepada saudara-saudaranya. Dia katakan ini aku Yusuf. Dia buka rahasia itu. Dan dia memberikan hidup sejahtera kepada saudara-saudaranya. Memberi makan. Memberi kesenangan. Untuk saudara-saudara, untuk keluarganya. Luar biasa, itu anugerah. Untuk memadamkan suara kemarahan, suara jangkrik saudara perlu melepas anugerah seperti Yusuf. Itu rahasia pertama. Lepaskan anugerah itu kepada orang lain. Berapa tahun? Setahun? Sebulan? No. 17 tahun. 17 tahun Yusuf memelihara keluarga ayahnya dan saudara-saudaranya. Setelah 17 tahun, Pak Yakub meninggal. Baru muncul tadi yang kita baca. Saudara-saudaranya masih ketakutan.
Guilty feeling masih di sana setelah 17 tahun menerima anugerah. Takut kalau Yusuf balas dendam, kemudian menciptakan dusta. Ngomong sama Yusuf sebelum bapakmu mati, ngomongnya begini, ampuni dan lain sebagainya yang tadi kita baca. Bayangkan kalau kamu Yusuf, kamu gimana? Sedih gak? Sedihlah. Ini saudara-saudaraku gimana? Aku sudah membantu dan memberi anugerah 17 tahun. Tapi mereka masih curiga bahwa saya ini jahat mau balas dendam. Tidak heran Yusuf menangis. Saudara-saudara ini kayak anak kecil. Ya, gak dewasa. Memalukan. Menciptakan dusta itu. Menyedihkan. Lalu Yusuf berkata di ayat 19. Jangan takut. Sebab aku inikah pengganti Allah. Ini rahasia pertama. Jangan takut sebab aku inikah pengganti Allah. Saya tidak akan seperti Allah yang menerapkan keadilan dan hukuman kepadamu. Itu haknya Tuhan Allah, bukan aku. Yusuf sadar. Dia tidak berhak mengambil alih apa yang Tuhan harus lakukan. Sebab hanya Tuhan yang punya hak. Itu rahasia pertama. Kunci pertama hari ini kalau saudara mau mendiamkan suara jangkrik, memadamkan suara jangkrik, dan menang atas suara kemarahan, kebencian, dan dendam. Ingat, jangan mengambil alih haknya Tuhan. Itu rahasia pertama. Ya. Saudara pasti bisa menaklukkan suara kebencian, kemarahan, kepahitan, sakit hati, dendam yang sedang menggerogoti hidup saudara. Saya baca cerita seorang wanita namanya Sally, dia mahasiswi di sebuah seminari. Suatu hari dia masuk ke kelas, dia senang sekali sebab dia lihat di papan tulis itu ada sebuah papan besar. Dan di meja ada banyak anak panah. Rupanya dosen yang kreatif itu ingin membuat sesuatu demonstrasi. Ya, ada spidol, ada anak panah, kemudian ada papan. Lalu dosennya berkata, hari ini saya ingin saudara melukis orang yang kamu tidak suka dan benci. Sesudah itu kita akan menancapkan anak panah itu, melempar kepada gambar yang kamu lukis itu. Semua orang dapat bagian untuk melukis gambar satu orang yang tidak kamu suka. Lalu dia lihat temannya maju ke depan menggambar, ya, ex pacarnya yang meninggalkan dia. Dia benci bukan main dengan ex pacarnya. Lalu dia melihat lagi yang lain menggambar mamanya, ada yang gambar papanya, ada gambar kawan di kampus, ada yang menggambarkan. Pokoknya orang-orang yang tidak disukai. Waktu Sally maju menggambar, dia menggambar seorang wanita yang dia benci, kawan yang dibenci setengah mati. Saking bencinya, dia katakan, aku melukis wajahnya secara detail. Sampai jerawatnya aku tulis gambar di situ. Gemes. Lalu kita semua punya giliran menancapkan anak panah itu di wajah itu. Satu-satu menancapkan. Waktu Sally mau maju, dosennya bilang, sorry, waktu sudah habis. Wah, dia kecewa. Semua teman dapat giliran. Mengungkapkan kemarahannya dan kebenciannya kepada orang itu. Kenapa aku tidak? Waktunya sudah habis. Lalu dosen mencabut semua anak panah itu. Ada yang sobek, ada yang lobang, ada yang pokoknya hancur. Dan dia balik kertas itu. Di balik itu ada foto wajah Tuhan Yesus. Wajah itu kemudian kelihatan berlubang, hancur, bahkan matanya juga rusak. Kaget saya. Lalu dosen itu membaca sebuah ayat.
Matius 25 ayat 40. Apa yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Mahasiswa-mahasiswi mulai menangis. Ingat, pembalasan kejahatan terhadap orang yang kamu benci, balas dendam itu sama dengan melukai Yesus Kristus yang sudah menebus engkau, membeli engkau dengan lunas, menjadi warga kerajaan sorga yang harus hidup dengan hukum kerajaan sorga. Sekali lagi, pembalasan itu hak Allah. Jangan get even. Jangan berkata, tidak bisa, harus satu-satu. No. Itu bukan hakmu, itu haknya Tuhan. Lihat ayat yang ke-20. Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Walaupun kalian punya niat jahat, merencanakan yang jahat, Tuhan tidak pernah merencanakan yang jahat. Tuhan tidak pernah menentukan yang jahat. Semua yang jahat itu datang dari iblis dan manusia yang berdosa. Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ini rahasia kedua yang dilihat oleh Yusuf. Manusia boleh buat jahat, iblis boleh buat jahat, tapi Allahku maha adil dan maha besar dan maha kasih. Dia bisa mengubahnya menjadi baik. Bandingkan Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ingat, bukan kejahatan, untuk kebaikan dengan kasih-Nya dan kebaikannya. Mengampuni dan membalas dengan kebaikan itu bisa dilakukan asal saudara sudah menerima Kristus itu dan memiliki pandangan yang luas, bukan pandangan picik dan sempit, bukan. Itu sebabnya fotografer yang profesional itu gak bawa satu lensa. Kalau kemana-mana mau memotret kayak kucing itu saudara ada lensa luas tuh. Walaupun dekat tapi dia bisa melihat luas. Memandang dengan luas, wawasan lebih besar, punya sudut pandang yang lebih luas. Ingat, semua saudara dan saya hanya sepotong gambar puzzle. Tahu puzzle jigsaw? Kita hanya sepotong itu dan kita melihat itu. Ini gambarku, ini hidupku cuma kecil begini. Gambarnya Tuhan itu bukan sejuta jigsaw, bukan sejuta puzzle. Lebih besar dari langit. Kita gak bisa melihat hanya dunia kita. Jadi picik saudara, lihat yang lebih luas. Itu yang Tuhan sedang lakukan. Mengampuni berarti menghormati hak dan kuasa Allah. Mengampuni tidak berarti kita setuju dengan perbuatan jahat orang lain, bukan. Bukan kita membenarkan perbuatan-perbuatan yang tidak adil, bukan. Tapi kita membiarkan Allah melakukan keadilannya, cinta kasihnya, kebaikannya, kebenarannya. Dan pada akhirnya akan melihat kebaikan. Itu Yusuf. Saya baca kesaksian seorang pendeta. Dia marah dan kesal. Dia kan dikatakan salah satu anggota jemaat saya marah sama kesal. Ada seorang pria yang menceraikan istrinya. Dia kesal. Dia marah. Lebih marah lagi. Si cowok ini, si pria ini setelah menceraikan istrinya, gak sampai 2 bulan. Terus menggandeng jalan dengan wanita lain. Wah, dia katakan ini keterlaluan. Gak tahu diri. Dia marah. Kalau dia pikir mau panggil itu dan tanya. Tapi sebelum dia panggil dan tanya kasusnya, dia dengar, oh ternyata wanita itu bukan istri barunya, tapi itu tantenya.
yang akan pergi pulang kampung dia antar waktu itu. Pendeta itu bilang, aku malu sekali sebab aku telah mencurigai dia. Ya. Kadang-kadang kalau kita melihat gambar yang kecil, kita sering salah, saudara. Ya. Banyak hal yang kita tidak tahu. Saudara harusnya melihat gambar yang lebih besar. Ya. Terus terang ya, kita kadang mengurus urusan sendiri aja udah kelabakan, betul gak? Saudara jawab amin, betul gak? Mengurus urusan sendiri aja udah kewalahan, kadang-kadang kelabakan, kurang waktu lah, kurang inilah, kurang knowledge lah. Apalagi mau ngurus urusan orang lain dan urusan Tuhan, wow. Ya. Jangan mengurus urusan Tuhan, 1, 2, 3, jangan mengurus urusan. Karena jigsaw puzzle-nya terlalu besar, selangit. Let God be God. Let man be man. Let yourself, myself, be myself and yourself. Dan percaya gambar yang lebih besar. Itu rahasia keduanya. Yakin, percaya. Ketika kamu pasrahkan di tangan Tuhan, Dia bekerja, ujungnya kebaikan seperti yang dialami oleh Yusuf. Tuhan tidak merencanakan kejahatan, tidak berbuat yang jahat. Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan sebab Dia ingin memelihara satu bangsa yang besar, Israel. Sebab Dia ingin memelihara orang-orang yang Dia selamatkan melalui Yesus Kristus. Sebab Yusuf adalah tipologi dari Yesus Kristus. Itu yang dilihatnya, luar biasa. Itu iman. Sehingga dia bisa tenang menghadapi apapun, termasuk saudara-saudaranya yang masih curiga dia setelah 17 tahun. Dan kemudian dia jamin, aku akan pelihara terus hidupmu, makanmu, minummu, dan anak cucumu. Ini Yusuf, luar biasa. Tenang menghadapi apapun bersama dengan Tuhan dan yakin Dia bekerja, maka hasilnya adalah kebaikan. Suatu hari ada seorang janda bernama Ibu Wanti. Ibu Wanti ini tinggal sendirian. Suatu hari mesin cucinya rusak. Dia telepon repairman-nya. Tolong datang perbaiki mesin cuci saya. Kalau bisa habis saya pulang kerja. Lalu tukang itu mengatakan, gak bisa Bu, saya sibuk. Gak bisa kalau malam gak bisa, sore gak bisa. Mau ya pagi. Tapi pagi aku gak di rumah, aku bekerja. Gak apa-apa, yuk tinggalin kunci di bawah karpet, nanti saya datang perbaiki. Di rumah emangnya gak ada orang? Gak ada, saya cuma punya seekor anjing herder yang besar, namanya Ken Arok. Tapi dia baik, ya. Dia tidak galak. Dia tenang kok. Jadi gak apa-apa, you datang aja perbaiki. Dan aku punya seekor burung kakak tua yang bawel. Nah saya cuma pesen, kakak tua ini memang bukan hanya bawel, dia suka juga ngomong jorok. Yang penting kamu itu jangan mengajak dia bicara, maka kamu aman. Jadi besok pagi, Ibu Wanti pergi kerja, si tukang datang. Begitu dia masuk, dilihat, wah anjing gede amat tiduran di karpet. Belum pernah aku lihat anjing segede ini. Tapi kelihatan dia tiduran baik-baik. Ya udah, gak apa-apa. Dia perbaiki itu mesin. Untuk perbaiki gak sampai 5 menit, kakak tua mulai ngomong. Tukang jelek. Tukang jelek. Diledekin terus, bukan hanya ledekin, teriak-teriak, ngomong jorok lagi. Rasanya pengen marah. Tapi dia ingat, Bu Wanti sudah wanti-wanti. Jangan ajak bicara. Dia kerja aja, terus dijelekin, diomelin, dia kerja terus. 5 menit sebelum selesai dia gak tahan.
udah mau selesai nih. Dia marah balik sama kakak tua. Dasar kamu kakak tua jelek. Gak tahu diri. Gue potong juga kamu ya, katanya. Tiba-tiba kakak tua bilang, Ken Arok, bangun, gigit dia. Langsung anjingnya melompat, saudara. Jangan layani suara jangkrik. Itu pelajarannya. Suara yang mengganggu di hatimu, di pikiranmu. Suara kemarahan, kepahitan, kebencian, dendam. Jangan saudara beri makan, jangan dilayani. Diamkan saja bersama dengan Tuhan. Hadapi bersama dengan Tuhan. Tunggu waktu Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja. Alkitab berkata, siapa yang menghina sesamanya tidak berakal budi. Bodoh. Gak usah jahat lalu jelek-jelekin orang, gak usah. Tapi orang yang pandai atau bijaksana berdiam diri. Amsal 11 ayat 12. Dari ayat ini kemudian lahir pepatah Indonesia berkata, diam itu adalah emas. Diam itu adalah emas. Emas yang indah, yang mulia, yang murni, yang mahal harganya. Biarkan Allah menjadi Allah, jangan merebut haknya. Dan serahkan hidupmu dan beriman kepada Allah yang maha adil, maha kasih, maha baik. Maka kau akan berhasil dan mengalami kebaikan. Amin. Saya tidak tahu ada jangkrik apa dalam hidupmu. Tapi mulai hari ini, saudara, semua suara itu taklukkan bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus yang di dalam kami terus bekerja. Agar kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.